Halo semuanya, kali ini mau cerita bakal bahas film Guns Akimbo. Pemeran utamanya si Harry Potter. Dia akan berperan sebagai Miles Casanova. Lalu senjata yang digunakan bukan pakai tongkat sihir, tapi kali ini dia pakai senjata pistol yang langsung ditancapkan ke tangannya. Wow, kenapa bisa? Karena dia ini tidak sengaja nonton live streaming perkelahian antara kriminal dan psikopat yang malah membawanya ikut dalam permainan itu. Penasaran kan ya? Tapi sebelum mulai filmnya, aku nggak bosan untuk ingetin kalian buat subscribe, like, dan komen. Loncengnya itu loh, jangan sampai ketinggalan. Oh iya, share-nya jangan lupa juga. Oke deh, ini dia Guns Akimbo. Diawali dengan tayangan yang menampilkan penjelasan mengenai Schism. Schism ini adalah sebuah game yang mematikan, di mana para pemainnya harus saling membunuh. Di sini terlihat pertandingan antara Vadim dan Nyx. Nyx adalah penjahat kelas kakap yang sangat hebat dan tentunya dia memiliki banyak penggemar di mana-mana. Game ini ditayangkan secara live. Semua orang menonton pertandingan mematikan itu seakan-akan hanya sebuah hiburan. Dan akhir dari pertandingan kali ini tentunya dimenangkan oleh Nyx. Lalu selanjutnya, perkenalkan, dia adalah Miles Casanova yang mempunyai impian besar di masa kecil. Akan tetapi ternyata hidupnya membosankan. Dia bukan golongan orang yang terkenal. Miles ini dulunya bekerja di perusahaan video game. Terlihat menyenangkan, tapi tidak bagi Miles karena dia hanya diam saja di belakang komputernya, menjadi code monkey, yaitu programmer yang biasa saja. Lalu pada suatu malam, Miles menemukan banyak berita mengenai Schism. Miles sangat tidak menyukai game itu, karena disitulah kita melihat sisi buruk manusia. Miles memutuskan masuk ke Schism dan mengoceh kebenciannya dengan game itu. Kalimat-kalimat yang dikirimkan Miles ternyata mendapat respon dari pemain dan mereka di sana saling melemparkan kata-kata kebencian. Terlihat ada salah satu komentar yang menyebutkan bahwa dia akan menghancurkan tangan Miles. Karena Miles hanya bisa mengoceh di balik keyboard. Miles sudah cukup ketakutan dengan kalimat itu, tapi masih ada yang lebih menakutkan, di mana orang yang membalas komentar mengetahui IP milik Miles. Singkat cerita, Miles sedang tidur dan mendengar seseorang mengetuk pintu. Tidak lama muncul beberapa orang memaksa masuk dengan penampilan mengerikan, merusak laptop Miles, dan membiusnya. Ternyata mereka dari Schism. Setelah Miles terbangun, dia melihat kedua tangannya ada dua senjata yang tertancap dengan sangat kuat. Miles menerima pesan. Di sana Schism memberitahu bahwa Miles sekarang akan bertarung melawan Nyx. Jika dalam 24 jam tidak bisa membunuh Nyx, maka Miles lah yang akan mati. Miles mendapat kesulitan ketika harus mengganti pakaian, bahkan buang air kecil pun susah, karena takut tangannya malah akan menembak ke dirinya sendiri. Miles memutuskan keluar apartemen dengan pakaian seadanya. Akan tetapi saat baru saja keluar, Miles melihat Nyx, dan tidak lama terjadilah baku tembak di apartemen Miles. Miles berusaha menjelaskan bahwa dia sama sekali tidak ingin menjadi lawan Nyx, karena Miles sendiri dibius dan ditancapkan pistol ke tangannya. Penjelasan panjang lebar ini dilakukan berharap Nyx tidak akan menyerangnya. Tapi sayangnya, Nyx tidak bisa menyerah begitu saja, karena sebenarnya ini adalah pertarungan terakhir Nyx, dan dia memang harus membunuh Miles untuk bisa keluar dari game ini. Miles pun pergi keluar apartemennya dan bodohnya Miles, dia malah meminta pertolongan kepada polisi yang sedang berpatroli. Melihat dua senjata di tangan Miles, tentu saja polisi malah mengancam Miles. Miles pun memutuskan melarikan diri dan itu memperkeruh suasana. Polisi mengejar Miles dan saat Miles kelelahan, itu menjadi celah polisi menyetrumnya. Tapi karena aliran listrik, tangan Miles malah menembak polisi dan akhirnya Miles bisa melarikan diri. Sekarang Miles sedang ada di taman dan dia melihat Nova, mantan kekasihnya. Mereka memang sebelumnya akan bertemu di taman. Miles berlari menghampiri Nova dan saat itu juga Miles melihat Nyx mendekat. Miles pun meminta Nova menjalankan mobilnya. Di tengah jalan, Miles menjelaskan mengenai keadaannya bisa bergabung dengan Schism. Nova terkejut mengetahui Miles bergabung dengan Schism. Miles pun menunjukkan pistol di tangannya, tapi yang terjadi, Nova malah pergi meninggalkan Miles. Miles sangat frustasi, dan dia memutuskan mengakhiri hidupnya. Tapi di belakang sana terdengar seseorang menghentikan Miles. Seorang gelandangan. Melihat orang itu, Miles malah meminta gelandangan itu membantunya mengganti pakaian dari tong pembuangan baju-baju bekas.
Sedangkan di scene ini terlihat Nova yang melaporkan kejadian tadi ke polisi. Dia yakin Miles orang yang baik dan dia hanya terjebak di game itu secara terpaksa. Nova meminta polisi menyelamatkan Miles. Lalu singkat cerita, Miles memutuskan mendatangi kantornya dan meminta bantuan salah satu temannya, Hadley, untuk menghapus malware yang melacak lokasinya selama ini. Miles meminta Hadley membawakan ponsel di sakunya dengan alasan tangannya terkena lem. Dengan terpaksa, Hadley membawa handphone Miles dari sakunya. Saat sedang membersihkan malware, Miles didatangi bosnya Xander. Di sana Xander mengeluarkan kekesalannya mengenai Miles yang terlambat datang ke kantor. Kata-kata Xander cukup kasar dan akhirnya membuat Miles kesal. Setelah sadar amarahnya yang besar, Miles meminta maaf. Akan tetapi Xander malah tertembak oleh Nix di belakang sana. Permainan pun kembali dimulai. Miles segera membawa teleponnya dan pergi meninggalkan Nix saat Nix kehabisan amunisi. Miles mencuri sebuah mobil milik seseorang dan dia sedikit kesulitan untuk mengemudikan mobil itu. Sedangkan Nix mengetahui Miles kabur menggunakan mobil. Nix pun mencuri sebuah motor. Nix mengejar Miles dan baku tembak terjadi di tengah jalan. Bahkan terlihat Nix yang menaikkan motornya ke atas mobil Miles. Karena penglihatan Miles yang tertutupi motor, sebuah kecelakaan pun terjadi. Miles ini masih dilindungi keberuntungan. Dia kembali terbangun dan bisa melarikan diri dari Nix, yang sama-sama selamat juga dari kecelakaan itu. Saat memasuki sebuah gedung, ternyata Nix masih mengikuti Miles sampai ke sana. Saat mereka saling melemparkan tembakan, Miles tidak sengaja meledakkan sesuatu yang ternyata ledakan itu cukup membuat Nix ketakutan. Nix memiliki fobia ledakan api seperti itu karena masa lalunya. Itu menjadi celah untuk Miles membunuh Nix, tapi Miles memilih pergi meninggalkan Nix. Lalu scene selanjutnya terlihat Miles yang menerima telepon dari Nova. Di sana Nova meminta Miles menyerahkan diri ke polisi, karena itu cara yang paling aman. Tapi saat sedang berbicara dengan Nova, ketua Schism muncul, Richter. Dia meminta Miles membunuh Nova dalam 5 jam. Jika tidak, maka Nova lah yang akan dibunuh. Miles memiliki ide untuk menelpon 911 dan melaporkan keberadaan Nix. Akan tetapi Miles setelahnya malah ditangkap oleh polisi dan dibawa oleh seorang detektif yang ternyata detektif ini adalah ayah Nix. Sejak dulu ayah Nix sudah memburu kelompok Richter, tapi Richter membuat ayah Nix kehilangan istri dan anak-anaknya karena kebrutalan psikopatnya Richter. Hanya Nix yang selamat dan Nix malah jadi tawanan Richter yang terus melakukan permainannya. Ayah Nix sedang berusaha menyelamatkan Nix dari Richter. Di tengah perjalanan, Stanton yang mengendarai mobil menepikan mobilnya dan malah membunuh ayah Nix. Ternyata Stanton ini polisi sekaligus anggota Schism juga. Stanton memberikan tayangan video dari Richter yang meminta Miles segera membunuh Nix dalam 30 menit, atau Nova yang akan dipotong sedikit demi sedikit. Perjalanan Miles pun kembali dimulai. Dia melihat sebuah mobil terparkir dan saat dibuka ada seseorang yang ditembak. Miles kira itu Nova, tapi ternyata Hadley. Miles sadar Schism membuat orang terdekatnya ikut menderita. Miles memutuskan mengaktifkan kembali pelacaknya dan akhirnya dia bisa kembali bertemu dengan Nix. Miles mengajak Nix bergabung untuk membunuh semua orang Schism, tapi nyatanya Nix menolaknya dan langsung menembak Miles tepat di dadanya berkali-kali. Semua orang yang menonton bersorak dengan kemenangan Nix, tapi ada yang menyayangkan karena beberapa dari mereka ada yang mulai menyukai Miles. Jasad Miles pun segera dibawa ke markas Schism. Sesampainya di markas Schism, ternyata Miles masih hidup. Jadi sebelumnya Miles sudah merencanakan ini dengan Nix. Miles sempat menunjukkan jasad ayah Nix yang dibunuh oleh Schism. Di sana Miles menjelaskan bahwa dia tahu masa lalu Nix. Miles mengajak Nix menghancurkan Schism. Maka dari itu kenapa Miles selamat? Karena Miles menggunakan baju anti peluru milik ayah Nix sebelumnya. Lalu di sini mereka pun memulai rencananya. Setelah mereka menghabisi penjaga awal Schism, mereka menemukan sebuah komputer yang menunjukkan bahwa Schism akan membuat cabang di seluruh dunia. Tidak lama muncul anggota lainnya yang menyerang mereka berdua.
Nyx mengalami kesulitan melawan Jin. Tapi setelah mendapatkan cocaine miliknya, dia malah mendapatkan kekuatan dan berhasil mengalahkan Jin. Sedangkan Miles kesulitan melawan satu wanita yang menembak di dadanya. Tapi berkat rompi anti peluru, Miles pun berhasil menembak kepala wanita itu. Lalu di sini, Richter mulai panik karena Miles dan Nyx semakin dekat. Richter pun memutuskan meninggalkan tempat itu dengan membawa Nova pergi bersamanya. Nyx dan Miles menuju ruang pusat kendali Schism, dan di sana mereka harus kembali bertarung. Sedangkan Richter dan Nova sudah tidak terlihat di sana. Nyx pun memutuskan untuk melawan mereka sendirian dan meminta Miles yang membunuh Richter. Lalu Nyx melakukan bunuh diri. Nyx menyimpan bom di tubuhnya. Setelah ledakan, Miles kembali melanjutkan perjalanan mencari Nova. Dia menemukan petunjuk yang dituliskan Nova sebelumnya. Mereka pun akhirnya bisa bertemu di atap. Semua kejadian ini kembali ditayangkan. 10 juta penonton menanti akhir permainan ini. Miles menembakkan senjatanya, tapi meleset jauh. Itu jadi kesempatan untuk Richter menembak Miles. Richter menembak bagian pundak Miles yang tidak terlindungi, tapi itu tetap masih bisa ditahan oleh Miles. Richter menembak berulang-ulang, tapi tetap tidak menumbangkan Miles. Saat melihat Richter yang teralihkan, Nova memukul Richter dan Miles segera menyerang Richter. Setelah kejadian malam itu, Schism sudah tidak ada yang menonton, tapi Schism masih ada di mana-mana. Miles berniat untuk menghabiskan semua cabang Schism yang ada di seluruh dunia. Oke, itu dia alur cerita film Guns Akimbo. Gila sih ini, sadis juga filmnya. Kalau kalian nonton full movie-nya, bakal suka deh, terutama kalian para pecinta film sadis. Dan ada bumbu-bumbu komedinya juga loh. Kalian sadar nggak? Cabang Schism tertulis ada juga di Indonesia. Leadernya Blade. Siapapun yang ketemu Blade, hati-hati. Selesai ya, jangan lupa subscribe, like, dan komen buat ramai channel ini dengan cara share. See you next time, bye!